Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Maulana dari perwakilan kelompok 5 kelas 12 MIPA 7. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan atau memberi laporan hasil percobaan pengaruh sinar matahari terhadap tanaman. Di sini saya sudah menyimpulkan beberapa hasil percobaan kita. Jadi setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu dikotil atau tumbuhan berbiji belah. Yang kedua, monokotil, tumbuhan berbiji tunggal. Nah, dalam proses pertumbuhan tanaman tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sinar matahari atau intensitas cahaya, kedua suhu, ketiga air atau kelembapan, keempat tanah, kelima nutrisi. Berikutnya, banyak orang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi masih banyak juga orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan tumbuhan itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dikarenakan pernyataan tersebut, kita harus melakukan percobaan pengaruh sinar matahari terhadap tanaman. Kelompok 5 menggunakan kacang hijau sebagai media penelitian karena kacang hijau bertumbuh dengan cara dikotil. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa hormon yang bekerja, yaitu hormon giberelin, yaitu hormon perkecambahan. Yang kedua ada hormon auksin, yaitu hormon pertumbuhan. Jadi ada beberapa alat untuk mendukung kita melakukan penelitian ini, yaitu ada 2 buah gelas, air, kapas, dan juga kacang hijaunya. Lalu kita lanjut ke video saat penanaman kacang hijau. Setelah penelitian tersebut dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin.
Namun, batang pohon terlihat lebih kokoh dan daun terlihat lebih hijau dan lebar. Namun jika dibandingkan dengan tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhan akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Namun batang pohon terlihat tipis dan tidak begitu kokoh. Juga daunnya begitu pucat dan terlihat lebih kecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari data yang telah kita peroleh dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan karena tanpa adanya sinar matahari maka tumbuhan tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kebutuhan cahaya matahari tiap tanaman berbeda-beda, tergantung reaksi yang ditimbulkan. Tanggapan tumbuhan terhadap lamanya penyinaran di sebuah fotoperiod disebut fotoperiodisme. Tumbuhan yang berada pada tempat tertutup akan mengalami pertumbuhan cepat atau etiolasi. Jika dibandingkan dengan tumbuhan yang berada di tempat terbuka, hal ini terjadi karena hormon auksin rusak bila terkena matahari sehingga pertumbuhan pun atau terhambat. Sekian dari kesempatan kali ini. Maaf bila ada kesalahan, kekurangan yang telah kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.